Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang tanya, bagaimana caranya lalu kita lalui dunia ini? Kalau seandainya memang kita tidak bisa atau kita harus melaluinya, bagaimana harus kita lalui? Maka hadis qudsi ini menjawab. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita semua manusia, "Ya ibna Adam, wahai anak cucu Adam, luangkan waktumu untuk beribadah kepadaku." Yakin Allah Tuhan dan tidak ada Tuhan selain Allah, lalu jalankan perintah-perintah yang telah Dia perintahkan. Maka aku akan penuhi dadamu dengan kekayaan, dan aku akan penuhi semua atau aku akan hilangkan kemiskinanmu. Wa illa taf'al, kalau kau tidak lakukan itu, mala'tu yadaika syughlan walam asudda faqrak. Kalau kau tidak lakukan itu, kau tidak beribadah kepadaku, tidak menikmati yang halal, tidak mengerjakan yang diperintahkan, tidak meninggalkan yang dilarang, maka aku akan membuat hidupmu sibuk dengan urusan-urusan yang tidak perlu, dan aku tidak akan menghilangkan kefakiranmu. Di dalam hadis yang lebih dalam lagi merincikan masalah ini, hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah, kata Nabi SAW, man kanatid dunya hammah, siapa yang menjadikan dunia sebagai target utamanya, enggak mau kenal mana halal haram, enggak mau tahu ada hisab atau tidak hari kiamat, siapa yang menjadikan dunia sebagai target utamanya, farraqallahu alaihi amrah, Allah akan sibukkan dia atau pecah belahkan perkara-perkaranya. Tidak ada yang selesai. Ini belum selesai, ada masalah lain. Ini belum selesai, masalah lain. Wa ja'ala faqrahu baina ainai, dan Allah jadikan kemiskinan di antara atau di depan matanya. Ada orang subhanallah teman-teman sekalian, pendapatannya sudah 30 juta, 20 juta per bulan, tapi kita temukan tidak pernah sama sekali dia mengucapkan alhamdulillah, selalu kurang saja. Karena dia menjadikan dunia sebagai targetnya, sehingga dari kekayaan lain, kekayaan ini kepada kekayaan yang lain, dari perempuan ini ke perempuan yang lain, dari mobil ini ke mobil yang lain, tidak ada sedikit pun yang dia merasakan sebuah nikmat itu, semuanya kurang. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah, dan tidak akan, walaupun dia berusaha membanting tulang, bekerja keras, dia juga tidak sadar ternyata yang datang pada dia adalah sesuatu yang sudah dicatatkan bagi dia saja. Tidak akan lebih daripada itu. Di Lauhul Mahfuz sudah tentukan takdir rezekinya. Dan dikatakan wa man kanatil akhirah, sebaliknya, wa man kanatil akhirah niyatuhu, wa man kanatil akhiratu niyatuhu, jama'allahu lahu amrah. Siapa yang menjadikan siapa yang menjadikan akhirat sebagai targetnya, sehingga dunia dia lalui, tujuannya semua adalah akhirat, maka Allah akan menyatukan seluruh perkaranya. Maksudnya urusannya selesai semua. Ini selesai, itu selesai, ini selesai, semuanya selesai. Kita temukan ada orang subhanallah targetnya akhirat, di umur 40 tahun saya sudah bangun 10 masjid, sudah punya banyak rumah anak yatim, sudah punya ini, punya itu. Allah SWT berkait, karena targetnya akhirat. Wa ja'ala ginahu fil qalbih, dan Allah jadikan rasa kaya itu sifat kaya dalam hatinya. Orang kalau dalam hatinya sifat kaya, bukan di depan matanya, maka selalu saja dia tahu menilai nikmat itu. Minum saja enak, alhamdulillah. Makan sedikit, alhamdulillah. Sedikit saja dia selamat dari mau tabrakan gak jadi, alhamdulillah. Ambil pelajaran semua dari situ, selalu bersyukur. Kemudian dikatakan wa atathu dunya wa hiya ragimah, dan orang yang seperti ini pasti dunia akan datang kepadanya dalam kondisi terhina. Pepatah bahasa Arab mengatakan, artinya yang kurang lebih artinya, siapa yang mengejar dunia, akhiratnya akan luput. Siapa yang mengejar akhirat, akhiratnya akan ikut. Siapa yang mengejar akhirat, dunianya akan ikut. Jadi kalau orang targetnya akhirat, dunia ini akan jadi ikut sama dia. Akan mudah semua, pernikahannya mudah, pekerjaannya mudah, rezekinya mudah semuanya, karena targetnya akhirat. Tapi siapa yang menjadikan dunia targetnya, lupa dengan akhirat, maka Allah akan persulit kehidupannya di dunia itu. Tidak pernah